Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim pasti mendambakan agar dirinya senantiasa mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat dijauhkan dari murkanya. Karena dengan ridho dan cinta dari Allah, orang tersebut akan mendapatkan banyak keberkahan di dalam hidupnya. Setiap kesulitan dan kesusahan yang dia hadapi pasti akan diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesusahan yang dia rasakan pasti akan diganti dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, sudah semestinya sebagai muslim untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'atun yabghuduhumullahu azza wa jal, al-bayya'ul hallafu wal faqirul mukhtalu wasyaikhuz zani wal imamul jair. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pedagang yang suka bersumpah. Yang kedua adalah orang fakir yang sombong. Yang ketiga, orang yang lanjut usia yang berzina. Dan yang keempat adalah pemimpin yang durhaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran tentang golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut ada 4. Yang pertama adalah pedagang yang banyak bersumpah. Tentu yang dimaksudkan bersumpah dalam konteks ini adalah sumpah bohong. Sumpah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada barang-barang dagangannya dan dalam rangka untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, golongan yang dimurkai oleh Allah adalah orang miskin yang sombong. Dalam konteks ini maksudnya adalah orang miskin secara ekonomi, tetapi ia tidak malah berdoa kepada Allah, tidak mau banyak ikhtiar, dan bahkan ia bergaya seperti orang kaya serta sombong kepada sesamanya. Golongan yang ketiga yang dimurkai oleh Allah ini adalah orang tua yang suka berzina. Orang tua ini seharusnya mulai berpikir dan menyiapkan dirinya dengan banyak bekal amal kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia dapat diselamatkan dari murka Allah, dari siksa Allah. Bukan justru semakin menambah dosa dan perbuatan maksiatnya kepada Allah. Salah satunya dengan melakukan perbuatan zina. Dan golongan yang terakhir, yaitu golongan yang keempat, yang dimurkai oleh Allah ini adalah pemimpin yang durhaka. Maksudnya adalah pemimpin yang memanfaatkan kewenangan dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya kelompoknya. Dengan demikian, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah, paling tidak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga kita dapat diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.